Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Malini, NPM 201945500180 dari kelas R4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis bangunan yang menerapkan teori penataan dalam arsitektur. Ada beberapa bangunan yang memiliki sebuah ruang yang menyendiri. Biasanya bangunan ini terdiri dari sejumlah ruang yang terhubung satu sama lain melalui fungsi. Kedekatan atau jalur pergerakannya pada suatu bangunan dapat dihubungkan satu sama lain dan diatur menjadi pola-pola bentuk dan ruang yang rapih dan teratur. Di dalam teori penataan dalam desain terbagi menjadi dua, yaitu hubungan spasial dan organisasi spasial. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan bangunan pertama, yaitu Masjidil Haram, berlokasi di Makkah, Saudi Arabia, dengan fungsinya yaitu tempat ibadah. Dan arsitek dari Masjidil Haram adalah Dr. Muhammad Kamal Ismail dengan luas kurang lebih 356.800 meter persegi. Di sini Masjidil Haram memakai organisasi spasial, yaitu organisasi terpusat, karena di dalamnya atau di sentral Masjidil Haram terdapat Ka'bah, yaitu bangunan yang menjadi kiblat bagi orang yang memeluk agama Islam. Jadi di sini ada sebuah Ka'bah, dan hal ini sesuai dengan konsep mengenai bentuk terpusat, di mana bentuk terpusat merupakan komposisi yang stabil dengan sejumlah ruang sekunder yang mengelilingi ruang pusat yang dominan. Untuk mengidentifikasikan bangunan dengan bentuk terpusat, diperlukan adanya pemenuhan sifat-sifat seperti adanya dominasi visual dalam keteraturan geometris, idealnya sebagai bentuk yang berdiri sendiri, dan harus ditempatkan secara terpusat. Maka dari itu, Masjidil Haram dapat diidentifikasikan memakai teori organisasi spasial, yaitu organisasi terpusat. Selanjutnya, bangunan kedua yaitu Ransom Everglades School yang berlokasi di Miami, United States, dengan fungsinya yaitu sekolah. Arsiteknya bernama Perkins and Will dengan luas 45.000 feet. Di sini organisasi spesial yang dipakai oleh bangunan tersebut yaitu linier. Kenapa linier? Karena suatu urutan dalam satu garis dan ruang-ruang yang berulang. Organisasi linier pada dasarnya terdiri dari sederetan ruang. Jadi di sini kayak ini ruang kelas dan ini ruang kelas. Nah ini linear. Jadi dia itu berhubungan secara langsung satu dengan yang lainnya atau dihubungkan melalui ruang linear yang berbeda dan terpisah. Maka dari itu Ransom Everglades ini memakai teori penataan ruang tentang organisasi spasial linear karena terdapat ruang-ruang yang berulang. Ini serupa dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Jadi ini bentuk dan fungsinya itu ruang kelas sama. Jadi bisa termasuk organisasi linear. Bangunan selanjutnya yaitu Cosmo Park Jakarta. Berlokasi di Jakarta, tentu di Indonesia, dengan fungsi tempat tinggal atau perumahan.
dengan arsitek PT Jakarta Realty dengan luasnya. Sini saya menemukan luas perumahannya itu 196 meter per rumah. Nah, di Cosmopark Jakarta memakai organisasi spesial yaitu klaster karena kelompok ruang berdasarkan kedekatan hubungan atau bersama-sama memanfaatkan satu ciri atau hubungan visual. Organisasi klaster disebut juga organisasi kelompok ruang homogen yang artinya memanfaatkan ciri fisik yang sama, misalnya bentuk, ukuran, dan fungsi. Jadinya klaster itu menurut saya ini termasuk organisasi klaster karena ukurannya itu perumahannya ini sama semua. Jadi perumahan Cosmopark Jakarta memakai organisasi klaster karena didesain kompleks perumahan di mana rumah-rumah dengan tipe dan ukuran yang sama dikelompokkan dalam satu klaster dan dipisahkan dengan rumah lain yang berbeda tipe dan ukuran. Bangunan selanjutnya yaitu Transpark Apartemen Cibubur yang bertepatan di Depok atau bisa juga di Cibubur, Indonesia dengan fungsi tempat tinggal atau ruang aktivitas dengan arsiteknya PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Dengan luasnya kurang lebih 4 hektar. Di sini Transpark Apartemen itu menggunakan organisasi spesial yaitu GRID. Karena menurut saya berorganisasi ruang-ruang dalam denah struktural GRID atau struktur 3 dimensi. GRID dapat ditentukan oleh beberapa faktor seperti letak massa atau ruang, posisi struktur, posisi jalan, dan sebagainya. Maka dari itu, jadi ini kayak masanya sama, posisinya struktur juga sama, jadi organisasi grid karena pola ruang ditentukan oleh grid struktur yang berubah jarak antar kolom struktur, ini kolom struktur. Maka dari itu penggunaan grid struktur dalam bangunan memudahkan kontraktor meletakkan kolom dalam kenyataannya. Selanjutnya bangunan terakhir yang kelima yaitu Inside Out House yang berlokasi di Ahmedabad, India dengan fungsinya tempat tinggal. Arsiteknya yaitu Modo Design dengan luas 1.170 meter persegi. Di Inside Out House ini memakai ruang dalam ruang karena sebuah ruang yang luas dapat mencakup dan memuat sebuah ruang lain yang lebih kecil di dalamnya. Dari bangunan ini contohnya yaitu ini di sini ada kamar tidur dan juga toilet. Jadi pada bangunan ini memakai hubungan spesial yaitu ruang dalam ruang. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.